Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Andi Newton Permani dengan NIM 09257. Saya berasal dari kelompok A3. Pada kesempatan ini saya ingin memaparkan laporan terkait anatomi pada blok 211 sistem politika dan reproduksi. Langsung aja. Satu saat menjadi wanita dari 17-an, tapi melihat salah satu peserta laki-laki mengeluh nyeri hebat pada daerah skrotum jatuh. Di sisi lain ada juga peserta lain yang sudah lama mengeluh benjolan di skrotum yang terasa seperti sulumuan cacing, dan seorang bapak yang sering bolak-balik ke toilet karena sulit buang air kecil. A. Jelaskan anatomi penis, skrotum, dan testis. B. Jelaskan jalur perjalanan sperma dari testis hingga keluar melalui ostium eksternum. C. Jelaskan kemungkinan perbedaan anatomi dan klinis dari keluhan pada skenario tersebut, terutama yang mengarah pada torsio testis, varikokel, dan pembesaran prostat. Oke, ini anatomi pertama yang A. Ini aku bahas anatomi penis. Ini semua gambar penis btw. Ya, anatomi penis berarti kan ya penis itu kan alat kelaminnya pria, yaitu homolog itu kalau sama wanita itu sama gland klitoris. Gland klitoris itu kan pada embriologinya itu kan kedua itu penis sama gland klitoris itu kan berasal dari struktur primordial yang sama kan, yaitu struktur genitalis, tapi yang bedanya itu yang laki itu nanti itu berkembang, sebenarnya yang perempuan itu enggak. Nah, penis itu punya pars, itu dibagi jadi dua. Pertama itu ada pars libera sama pars fixa. Untuk yang pars libera itu dia ada corpus spongiosum dan juga corpus cavernosa. Itu terletaknya itu di bagian ventral corpus. Ya, yang spongiosum itu terletaknya di bagian ventral corpus penis, yaitu dewati uretra pars spongiosa. Distalnya itu melebar menjadi gland penis. Sementara corpora cavernosa itu terletaknya itu di bagian dorsal penis, yaitu jaringan yang itu utama. Corpora cavernosa itu ada dua. Corpus cavernosa itu masing-masing diliputi tunika bukan yang tebal. Terus ruang-ruang corpora cavernosa itu disebut cavern atau sinusoid cavernosum. Di tengah itu terdapat arteri profunda penis atau arteri cavernosum. Oleh ada pars fixa. Fixa itu ada dua, diperkuat oleh fixanya penis itu diperkuat oleh satu ada musculus ischio cavernosus, terus ada juga musculus bulbus spongiosum. Nanti duanya ini musculus dua ini diinsersi oleh bagian yang berbeda. Kalau yang bulbus spongiosum itu dia diinsersi oleh bulbus penis, sementara yang ischio cavernosus itu diinsersi oleh bulbus penis. Terus sekarang lanjut, ini ada yang kiri ini yang kiri ini ada gambar tes gambar skrotum ya. Gambar skrotum itu kan merupakan misal pembungkus testis kan. Dia itu ada 9 lapisan. Fungsinya itu mengatur suhu testis buat optimal spermatogenesis. Urutannya itu yang pertama ada kulit, yang kedua itu ada fascia nervosus dan musculus nervosus, terus ada juga itu fascia spermatica externa, musculus cremasterica, fascia spermatica interna, tunica vaginalis, lamina parietalis, tunica vaginalis, lamina visceralis, tunica albuginea, tunica vasculosa, sama substantia testis. Oke, ini yang sebenarnya ini udah masuk testis. Testis itu kan yaitu testis itu struktur yang homolog sama ovarium kalau yang di wanita. Itu dinamis skrotum dan ada spasang. Testis itu bagian kiri itu lebih rendah karena funiculus spermaticus itu lebih panjang. Funiculus spermaticus ini tuh dia tuh menghubungkan testis dengan struktur yang terletak dalam abdomen, tempat testis berasal pada masa embrionya. Oke, terus ini gambar selanjutnya itu proses penurunan testis ya. Testis nanti itu, jadi testis nanti itu turun ke skrotum dari kantong abdomen selama masa embriogenesis. Kalau kehidupan itu nanti terdapat pada cavitas abdominalis, yaitu pendampingan dengan keren terfiksasi pada dinding posterior abdomen oleh gubernaculum testis. Awal perkembangannya sampai bulan ke-7, yaitu testis akan mengalami penurunan relatif ke dalam kanalis inguinalis, lalu masuk ke skrotum dengan tarikan dari gubernaculum testis menghindari
temperatur di domain yang suhunya tinggi. Spermatogenesis normal hanya bisa terjadi pada suhu yang sekitar lebih rendah 30 derajat dari suhu ambience. Terus yang sebelah ini itu lapisan pembungkus testis ini ada 3. Yang pertama itu vagina vaginalis, itu ada 2, ada vagina parietalis yaitu menempel pada fasies internal septum. Terus yang visceralis itu menempelnya langsung pada substantia testis. Di antara lamina parietalis dan visceralis itu nanti ada suatu ruang yang disebut cavo vaginalis testis. Lalu selanjutnya yang kedua itu tunicale buginea, dia itu tonjolan-tonjolan tunicale buginea yang masuk ke dalam testis disebut septum orbicular yang bagian testis menjadi 200 sampai 320. Di dalam setiap tubus itu nanti ada tubuli atau seminiferi. Di dalam tubus atau seminiferus nanti itu ada probosel, ada sel seratolia atau sel penyokong, terus ada juga sel spermatogenik yang menghasilkan sperma. Sementara di antara tubus sel Leydig yaitu yang menyekresikan testosteron. Terus yang terakhir ada tunicale vasculosa, yaitu terdiri dari pembuluh darah dan jaringan ikat longgar. Sekarang itu perjalanan sperma. Jadi nanti spermatozoa itu dihasilkan oleh sel gamet tubulus Contortus seminiferus, yaitu nanti akan berjalan ke tubuh sertus, terus ke seminiferus, reticulus testis, ductus efferentes, epididymis, ductus deferens, ampulla ductus deferens, ductus ejaculatorius yang nanti bersatu dengan ductus ejaculatorius, uretra pars prostatica, uretra pars membranaceae, uretra pars spongosa. Perbedaan anatomi dan klinis dari keluar scanner itu yang mengarah ke torsio testis, peritoneal, dan pembesaran prostat. Yang secara anatomi itu prostat kan mengelilingi uretra prostatica. Jadi jika membesar nanti dia itu kan menekan uretra. Kalau di sana itu nanti dia musuh ya susah pipis lah, pancarannya emas kayak gini. Ya sering pipis tadi juga bisa, atau mungkin rasanya tidak lampias. Lanjut sekarang ke laporan kedua. Saat acara camping, Miko sudah menahan kencing sejak sore karena toilet umum terakhir panjang. Malamnya ia mengeluh nyeri pinggang yang menjalar ke bawah, anyang-anyangan, dan merasa kencing tidak lampias. Keesokan paginya temannya panik karena Miko bolak-balik ke toilet sambil mengulangi pinggang seperti sedang audisi suara. Jelaskan pembagian organ sistem PK dan fungsi umum masing-masing organ. B. Jalankan alur perjalanan urin mulai dari ren hingga keluar melalui uretra serta sebutkan bagian-bagian pentingnya dia. Ya, jadi ren itu fungsinya itu ya untuk fungsinya itu ada 4, yaitu yang pertama ekskresi, filtrasi, sama. Iya benar. Ada 4. Yang pertama itu ada ekskresi. Dia itu nanti bakal menyari darah dengan membuang sisa metabolit, zat kimia asing, dan zat yang tidak dalam tubuh. Cara fungsi filtrasi dia itu nanti akan menyari darah dan memulai proses pembuatan urin. Fungsi regulasi nanti ginjal ini nanti itu mengatur keseimbangan pH, volume, dan komposisi cairan tubuh. Secara sensasi itu kan kita bisa saksikan hormon-hormon. Selanjutnya itu ada yang kedua langsung aja ureter, yaitu merupakan saluran muskular berbentuk pipa yang kayak ini. Dia itu nanti itu fungsinya ya menggabungkan ren ke fasies posterior vesica urinaria. Lanjut kan langsung ke ini vesica urinaria. Vesica urinaria itu kan dia itu sebuah kantong kulus. Ya pokoknya vesica urinaria itu fungsinya itu adalah menampung urin. Terus lanjut sekarang itu 3 gambar ini yang ada kode yang aku coret biru, dia itu punya yang laki, yang pink itu punya yang perempuan. Jadi yang pertama yang perempuan dulu kali ya, yang perempuan. Jadi uretra itu secara fungsi
bahwa ureter pada wanita itu ureternya pendek, panjang sekitar 4 cm. Nanti itu melintas dengan sedikit melengkung ketika berjalan ke inferior melewati dasar pelvis ke dalam perineum, di mana ureter berjalan melewati spatium perineum profundum dan membrana perineum sebelum bermuara pada vestibulum vaginae yang terletak di antara kedua labium minus budendi. Nah sekarang yang logik, ini gambar pertama ya pas prostatika itu yang ini yang paling atas, yaitu dikelilingi oleh muskulus sphincter ureter internum, dan kontraksi sphincter tersebut mencegah aliran fluid dari semen ke dalam vesika urinaria selama ejakulasi. Terus yang kedua nanti itu ada pars prostatika yang bawah ini. Ini gambarnya itu ini yang tengah ini, yaitu dia itu memiliki panjang 3-4 cm dan dikelilingi oleh prostata. Abangnya itu ada satu kristal ventralis, serta mengendalikan prostat yang terletak di garis tengah poin. Terus ada juga sinus prostaticus berisi pada masing-masing sisi kristal ventralis dari tempat muara ductus prostaticus. Folliculus seminalis itu peninggian di distal kristal ventralis. Folliculus prostaticus membuat saluran tertutup dianggap sebagai homolog dengan uterus pada awal yang terbuka di tengah folliculus seminalis. Terus juga ada yang terakhir muara ductus ejaculatorius, itu terdapat di setiap sisi folliculus prostaticus. Ini yang agak di bawah dikit, ini ada membran besar, yaitu terpendek, yaitu uretra sempit juga, dan jalannya itu melewati spatium perineum profundum. Dikelilingi oleh rangka dari musculus sphincter ureter externum. Di bagian lateral ujung femina terdapat gland bulbo uretalis. Antara itu ada pars spongiosum. Nah, yang spongiosum ini yang terpanjang, itu dikelilingi oleh jaringan erektil. Muaranya itu dari glandula bulbo uretalis dan glandula urethra. Pars spongiosum itu membesar untuk membentuk suatu bulbus di mata penis dan menggelembung lagi di ujung penis untuk membentuk fossa navicularius aureus. Untuk alur urin dari ginjal melalui ureter ruang tubuh itu yang pertama ginjal di nefron di sini, kidney. Terus nanti itu di bagian sini ya, itu nanti dia itu masuk ke ductus constrictus, terus ke ductus papillaris, terus ke calyx minor, calyx major, ke pelvis renalis, terus ke ureter ini yang menghubungin, terus ke vesika urinaria atau ini bladder, baru uretra. Nah setelah itu baru keluar tubuh. Oke lah, selanjutnya laporan ketiga, di ruang bersalin seorang ibu sedang dalam proses persalinan. Bidan menilai penurunan kepala janin dengan bidang Hodge, memperhatikan bentuk pelvis, lalu mempertimbangkan tindakan episiotomi agar robekan perineum tidak meluas. Jelaskan pada dasar pelvis dan perineum termasuk diafragma pelvis, membrana perineum, spatium perineum profundum, serta pembagian regio urogenital dan regio analis. B. Jelaskan hubungan anatomi pelvis dengan kondisi klinis skenario, terutama mengenai perbedaan pelvis pria dan wanita, bidang Hodge dengan episiotomi. Yang pertama dasar pelvis. Dasar pelvis itu ada struktur yang menutup bagian inferior rongga pelvis dan berfungsinya itu menopang organ pelvis ya kayak kandung kemih, uterus, dan juga itu menjaga kontinensia urin dan feses. Pada persalinan diafragma pelvis. Diafragma pelvis itu bagian dari dasar pelvis. Itu komponen utama dasar pelvis ya. Yaitu ada otot-otot kayak corong gitu bentuknya. Penyusunnya itu ada musculus levatorami yang terdiri dari bulba erectalis, bulba coccygeus, coccygeus, iliococcygeus, musculus coccygeus, ischial. Fungsinya itu menopang organ pelvis, menjaga sudut amoral oleh bulba erectalis. Ya. Realisasi saat terjadi itu juga hubungan realisasi saat faksi dan persalinan. Kedua ini yang perineum. Perineum itu adalah area di bawah diagram pelvis berbentuk seperti tidak anterior itu sama dengan symphysis pubis, terus yang posterior itu coccyx, terus yang lateral itu tuber ischiadicum. Nah, perineum kita itu dulu ada dibagi oleh garis antara kedua tuber ischiadicum, jadi dua regio. Yang pertama itu urogenital yang anterior,
itu bentuknya itu seperti segitiga berisi struktur urinaria dan genital. Di sampingnya itu ada yang pertama ada membrana perineum fascia tebal yang membentang antara ramus pubis kiri kanan menjadi lantai dari ruang dalam. B. Spatio perineum ovulum. Letaknya itu antara superior itu diafragma pelvis, terus inferior itu membrana perineum. Yang fotonya itu yang pertama itu ada isinya spatium itu beda antara laki sama perempuan, tapi prinsip itu sama otot, yaitu ada otot musculus transversus perineum populus minter ureter. Untuk struktur itu ada ureter, terus itu bagian tempat populus. Fungsinya itu mendukung ureter penting untuk membantu urin. Terus yang itu ada stadium perineum superficial di bawah, yaitu letaknya itu di bawah perineum, yaitu isinya itu jaringan erektil, ini bulbus penis, terus juga ada otot superficial kayak isi otot dan juga bulbo sponiosus. Regio analis yaitu ya, isinya itu struktur yang berhubungan dengan reproduksi. Isi namanya itu adalah analis, lingkar ani yang poros voluner, dan yang bagian yang tertutup itu otot tangkal voluner. Terus itu juga ada foto isi analis, itu ruangnya itu isinya lemah. Fungsi itu untuk kontrol depeksasi sama jalur ekspansi saat rektum terisi. Spinnis itu ada usaha kanal fistula aktif dan segera sphincter saat persalinan pertama. Pelvis wanita, buat yang tadi kan ada pertanyaan itu tentang coba. Nah ini perbedaan pelvis wanita bidang usaha episiotomi. Nah jadi pelvis wanita itu secara ukuran ya punya wanita tuh lebih lebar sama dangkal. Jadi yang berat tuh lebih sempit sama dalam. Apertura pelvisnya itu wanita itu bentuknya itu kayak oval, sebenarnya enak itu kayak berputih hati gitu. Arkus pubisnya itu juga lebih lebar, kayak wanita itu lebih dari 80 derajat. Sementara kalau sementara kalau si pria itu 70, lebih kurang dari 70 derajat. Sakurnya itu buat yang wanita tuh lebih pendek buat ringan. Jadi itu jadi dari tadi itu cocok itu buat jalannya kepala janin sama salinan. Nah, yang laki itu kan lebih panjang sama mulutnya itu lebih tajam. Terus ini untuk pembagian bidang coach itu buat satu itu dari komentorium satu ke tepi atas simplicis pubis, terus dua itu sejajar satu tapi melalui tepi bawah simplicis pubis, terus tiga itu juga sama sejajar setinggi skena ischiadicus, terus empat itu dari ujung sejajar tapi dari ujung untuk episiotomi itu dia itu ada tindakan inisiasi pada perineum untuk memperlebar jalan akhir. Jenisnya itu ada yang pertama ada median itu lurus ke arah anus, terus yang medio lateral itu yang sering digunakan itu yang medio lateral. Oke, cukup sekian yang bisa aku sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.